Pulse People, kembali lagi bersama kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perceraian. Cerai, wow, sadis ya pembahasan kita kali ini. Walaupun teman-teman belum pada berumah tangga, akan ada baiknya juga mendengarkan pembahasan kita, yaitu tentang perceraian khusus di pengadilan negeri atau pengadilan umum untuk non-muslim seperti Pulse People yang berkeyakinan agama Kristen Protestan, Katolik, Hindu, dan juga Buddha, bahkan Konghucu. Nah, untuk pembahasan perceraian khusus Muslim, mungkin kita bahas di konten-konten selanjutnya. Jadi, jangan lupa nyalakan tombol lonceng dan subscribe ya Pulse People. Oke, back to laptop. Pertama, kita mulai dari apa sih perceraian itu? Nah, menurut para ahli, untuk definisi atau arti dari perceraian, putusnya ikatan perkawinan antara suami istri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa di antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri. Ada juga kata perceraian berasal dari kata cerai yang diberi imbuhan per-an. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerai diartikan dengan pisah atau putus. Dengan tambahan imbuhan per-an yang bermakna proses atau hasil, maka jadinya kita bisa artikan secara umum perceraian adalah proses yang hasilnya pisah atau putus. Nah, apa yang putus nih? Apa yang putus? Apa ya? Ya, yang putus adalah perkawinan ya teman-teman. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang memuat bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. So, bila kita coba pahami, maka menurut Undang-Undang Perkawinan, yaitu perceraian adalah salah satu sebab putusnya perkawinan ya teman-teman. Ya, Pulse People, jika kita bahas lebih dalam tentang perceraian non-muslim, kita harus tahu dulu nih, minimal ada 2 unsur penting pembahasan tentang perceraian. Pertama, seperti yang kita sebutkan tadi bahwa perceraian adalah salah satu sebab putusnya perkawinan. So, Pulse People, yang menjadi persyaratan utama untuk terjadinya sebuah perceraian adalah adanya perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan. Pertanyaannya nih, bagaimanakah suatu perkawinan itu sah secara hukum? Nah, untuk sah secara hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi 1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. 2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi Pulse People, perkawinan itu sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya kedua pihak yang akan menikah. Nah, bagi yang jomblo-jomblo nih, jangan takut dulu ya untuk menikah. Lanjut, tidak boleh ada perkawinan di luar hukum agamanya dan kepercayaannya kedua pihak yang akan menikah. Atau dengan kata lain, jika perkawinan ingin disahkan oleh negara, maka harus sah dulu secara agama. Nah, biasanya kalau sudah disahkan secara agama, akan mendapatkan surat keterangan perkawinan dari pengurus atau lembaga agama yang bersangkutan. Misalnya nih, kalau di agama Katolik tertera surat perkawinan, di bawahnya itu ada tertera bahasa Latinnya testimonium matrimoni. Terus, setelah perkawinan itu dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, kemudian perkawinan tersebut dicatat di kantor catatan sipil. Bukti tercatatnya perkawinan secara sah oleh negara adalah dalam bentuk akta perkawinan. So, bagi teman-teman yang ingin menikah, jangan lupa ya mencatatkan ke kantor capil. So, begitu ceritanya.
perkawinan betul-betul baru sah secara hukum. Pada prinsipnya, undang-undang perkawinan adalah mempersulit adanya perceraian, tetapi tidak berarti undang-undang perkawinan tidak mengatur sama sekali tentang tata cara perceraian bagi para suami istri yang akan mengakhiri ikatan perkawinannya dengan menjalankan perceraian. Lanjut ya, yang kedua, bagaimana diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Ada 2 ayat nih. Nah, ayat pertama adalah perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. So, false people, kalau mau melakukan pengurusan perceraian harus dilakukan dalam sidang pengadilan di pengadilan negeri. Ayat kedua, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri. Garis bawahi ada cukup alasan itu ya teman-teman. Maka yang menjadi pertanyaan, alasan apa sih yang dinilai cukup untuk mengajukan perceraian itu? Di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan menyebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan. Yang A, salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemandat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Nah, sudah jelas ya false people, dalam agama apapun yang ada di negara kita tidak ada yang menghalalkan adanya perlakuan zina, baik dalam berumah tangga ataupun yang belum sah menikah, menjadi mabuk-mabukan, pemandat hingga judi juga dilakukan secara terus-menerus sehingga dapat membahayakan istri dan anak-anak untuk bisa dijadikan alasan. Yang B, salah satu pihak meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikat jahat dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain. Nah, kalau yang satu ini, salah satu meninggalkan rumah tanpa ada kabar berita seenaknya pergi gitu aja dengan itikat yang sangat buruk sekurang-kurangnya 2 tahun juga dapat menjadi alasan. False people, ada alasan buat meninggalkan rumah juga harus tetap berkabar. Jika tidak berkabar ya bisa juga jadi alasan putusnya suatu hubungan rumah tangga. Lalu yang C, salah satu pihak dihukum dengan hukuman penjara selama 5 tahun atau hukuman yang lebih berat yang diucapkan setelah perkawinan. Nah, false people, ini 5 tahun divonis, artinya meninggalkan suami atau istri dong selama 5 tahun. Bisa jadi alasan nih bercerai. Nah, yang D, terjadi kekerasan atau penganiayaan dari suami atau istri yang menyebabkan luka yang membahayakan. Untuk perlakuan ini biasanya disebut KDRT alias kekerasan dalam rumah tangga. Jelas dong bisa jadi alasan buat cerai. Ini jelas tidak ada harapan untuk mempertahankan rumah tangga. Seram ya false people. Masuk ke E, salah satu pihak mempunyai cacat badan atau penyakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan kewajibannya terhadap pasangannya. Cacat dalam artinya ada organ tubuh yang tidak sehat lagi otomatis mempersulit salah satu pihaknya sehingga tidak dapat layak menjalankan bahtera rumah tangga. Dapat jadi alasan juga untuk cerai. Terus ada penyakit malas. Misalnya ya, tidak ada niat untuk mencari nafkah untuk keluarga dan tidak ada melakukan kewajibannya dalam berkeluarga.
Yang F, terjadi ketidakharmonisan yang berkepanjangan dan menyatakan tidak ada harapan bisa hidup rukun kembali. Nah, untuk yang terakhir ini menjadi alasan yang lebih akurat jika memang tidak ada jalur untuk bisa komunikasi dengan baik. Dalam satu rumah selalu cekcok terus-menerus, ngobrol tidak berujung sampai bertengkar mulut. Jadi gitu rekan-rekan, kiranya alasan-alasan tentang perceraian. Perlu kita kiranya diperhatikan juga bahwa suatu perceraian juga menimbulkan akibat loh ya, atau konsekuensi rekan-rekan. Apa aja ya, kita lihat ya. Perceraian itu menimbulkan akibat atau konsekuensi seperti apa? Sebagaimana yang disebut dalam pasal 41 Undang-Undang tentang Perkawinan. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah yang pertama, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata untuk kepentingan anak dan hak asuh anak. Bisa jatuh antara ke suami atau istri, tergantung pengadilan yang memberikan keputusannya gimana. Yang kedua, bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Bila mana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Yang terakhir nih, pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan istri. Nah, seperti itu ya, Pals People. Baiklah, cukup sampai di sini pembahasan kita tentang perceraian non-muslim. Semoga bermanfaat bagi teman-teman Pals People ya. Jangan lupa like and subscribe untuk mendukung kami supaya berkarya lebih baik lagi. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye-bye.